satu suara. Nah, untuk Kesultanan Aceh Darussalam sendiri, padahal 1530 sudah masuk ke dalam Kesultanan Turki Utsmani, sementara Belanda sudah mulai masuk, penjajah Belanda itu sudah mulai masuk sebenarnya dari 1400-an gitu. 1400-an itu sudah mulai masuk ke Goa dan lain sebagainya, itu sudah mulai masuk ke Nusantara pada waktu itu. Sampai akhirnya ada salah satu pahlawan perempuan dari Aceh. Ada pahlawan perempuan, makanya kalau mau kasih gelar emansipasi wanita itu harusnya beliau ini yang mendapatkan gelar ini. Karena ada satu perempuan namanya Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati. Nah, ini seorang perempuan, dia itu dididik di Darul Arkom Turki, suaminya gugur meninggal dunia di dalam pertempuran melawan Belanda. Akhirnya kemudian dia sendiri memimpin pasukan. Jadi perempuan suami-suaminya yang mereka itu meninggal melawan Belanda itu dikumpulkan. Nah, terkumpul ada 3.000 lebih itu. 3.000 lebih isinya janda semua. Nah itu namanya Inong Bali. Nah, mereka di laskarnya namanya Laskar Inong Bali. Isinya perempuan janda semua, yang suaminya terbunuh di medan pertempuran. Nah, ini. Adapun Laksamana Malahayati ini memimpin 100 armada kapal tempur. Ini, jadi kapal tempur, 100 armada kapal tempur. Nah, ini. Jadi luar biasa, dan kapalnya ini besar-besar semua. Makanya pada waktu itu Aceh adalah merupakan kesultanan dengan kekuatan kapal tempur salah satu yang terkuat di dunia. Ini yang mimpin siapa? Perempuan. Namanya siapa? Malahayati. Makanya ketika tahun 1590 ketika datang Frederik de Houtman dan Cornelis de Houtman dikirim oleh Belanda untuk menaklukkan Nusantara pada waktu itu, karena mereka adalah laksamana terbaik milik Belanda. Dikirim pada tahun 1590 itu, di situ langsung dihadang oleh Laksamana Malahayati, perempuan. Terjadi pertempuran sengit yang luar biasa. Karena pintu masuk ke Nusantara itu Aceh. Harus melewati Aceh kalau mau nyampe mana-mana itu. Lah sementara di Aceh kekuatan tempur lautnya terkuat. Maka akhirnya dikirimlah itu laksamana terkuatnya Belanda, namanya Cornelis de Houtman dan adiknya Frederik de Houtman itu. Dikirim ke situ, terjadi pertempuran yang luar biasa sampai terjadi duel 1 lawan 1 antara Cornelis de Houtman sebagai laksamana terbaiknya Belanda dan perempuan Laksamana Malahayati itu di dek kapal itu. Berdua mereka duel sampai mati. Nah, kira-kira ngelawan perempuan ini. Nah, itu terjadi pertempuran yang luar biasa yang sampai akhirnya Cornelis de Houtman itu berhasil dibunuh oleh Malahayati dan adiknya berhasil disandra kemudian ditebus dengan tebusan yang luar biasa mahal. Nah, ini kekalahan yang luar biasa bagi Belanda. Ini contoh saja bahwa ternyata Aceh itu perjuangan melawan penjajah itu jauh-jauh hari, jauh sebelum ada Indonesia. 1590 itu sudah bertempur habis-habisan dengan Belanda itu. Indonesia merdeka kapan? Munculnya Indonesia 1945. Ini tahun 1590 sudah tempur dengan Belanda itu. Ini luar biasa. Ini. Maka saya sering mengatakan kepada teman-teman semua, adakah yang tahu kenapa Aceh itu disebut daerah istimewa? Banyak yang nggak ngerti kenapa Aceh disebut daerah istimewa. Ini banyak yang nggak tahu ini. Kenapa Jogja disebut daerah istimewa? Apa karena ada rajanya itu? Bukan. Ini. Apa karena Diponegoro? Bukan.
Ini. Jadi ceritanya itu, ini termasuk peranan ya, termasuk peranan ketika singkat cerita karena waktunya terbatas. Ketika dulu ada perjanjian mulai dari Linggarjati, Renville dan lain sebagainya itu, kemudian Romroyen itu ya, sampai dengan terakhir itu adalah perjanjian di KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda tahun 1948 itu, di mana di dalam konferensi itu Belanda itu ada tiga pihak yang kumpul di sana. Satu pihak Republik Indonesia, RIS Republik Indonesia Serikat. Yang kedua negara BFO namanya, negara boneka. Negara boneka. Jadi pada waktu itu RIS itu terdiri dari 16 negara. Ada negara Jawa Tengah, ada negara Borneo, ada negara Sumatera, ada negara Maluku dan lain sebagainya. Jadi Indonesia itu pecah-pecah menjadi 16 negara. RIS, BFO dan Belanda. RIS pada waktu itu perwakilan dari Republik Indonesia Serikat, kemudian dari negara BFO, negara-negara boneka. Pada waktu itu perwakilannya adalah diwakili oleh Sultan Hamid II. Itu Sultan Hamid II itu adalah Sultan Pontianak, dari Sultan di Pontianak. Kemudian pihak Belanda. Ada hal yang menarik di mana pada waktu itu Belanda ketika di dalam perundingan itu mereka menolak kemerdekaan Republik Indonesia. Alasannya kenapa? Alasannya ada dua. Yang pertama, ada konvensi internasional yang diakui oleh seluruh dunia bahwa ada dua syarat, di mana jika suatu negara dijajah oleh negara lain minimal 150 tahun. Dan yang kedua, seluruh wilayahnya sudah menyerahkan kedaulatannya. Berarti yang pertama apa? Sudah dijajahnya berapa tahun? 150 tahun. Syarat minimal 150 tahun dan seluruh wilayahnya sudah diserahkan, sudah takluk kedaulatannya kepada penjajah, maka secara otomatis negara itu menjadi milik si penjajah. Nah, sekarang pertanyaannya, pada waktu itu Indonesia dijajah berapa tahun? 350. Nah, katanya 350 tahun, berarti sudah melampaui apa belum? Melampaui. Ini satu sudah melampaui, masalahnya yang satu ini, yaitu pada waktu itu Republik Indonesia Serikat itu hanya tertinggal dua saja, yaitu Batavia dan Yogyakarta. Batavia Republik Indonesia itu, RI Republik Indonesia itu Batavia dan Yogyakarta. Batavia jelas sudah takluk, kedaulatannya sudah diserahkan ke Belanda, sudah kalah. Yogyakarta sama juga sudah kalah. Ini kalau begini caranya Indonesia nggak bisa merdeka ini. Maka akhirnya Indonesia itu punya strategi yang bagus, di mana setelah dipikirkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua wilayah sudah ditaklukkan Belanda kecuali satu tempat, Aceh. Kecuali satu tempat apa namanya? Aceh. Maka akhirnya datanglah kita itu berunding dengan Aceh. Aceh, kalian gabung ya dengan Republik Indonesia. Maka Republik Indonesia jadi punya 3 wilayah. Batavia sudah takluk, Jogja sudah takluk, tapi kan Aceh belum. Maka kalau Aceh bergabung ke Indonesia, otomatis 2 syarat tadi gugur salah satunya. Berarti Indonesia berhak untuk merdeka. Ini syaratnya. Kemudian Aceh, apa yang dikatakan oleh Aceh? Ya, kami sebenarnya Aceh itu bisa berdiri sendiri, nggak butuh Indonesia. Dia bisa menjadi negara sendiri gitu. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke Indonesia dengan satu syarat.
Syaratnya adalah boleh melaksanakan syariat Islam. Boleh melaksanakan syariat Islam. Akhirnya disetujui, ya sudah, tapi bahas syariat Islamnya nanti. Yang penting gabung dulu gitu. Maka akhirnya bergabunglah Aceh ke Indonesia, di mana ketika setelah bergabungnya Aceh ke Indonesia, berarti syarat pertama dijajah 150 tahun masuk, tapi ada satu syarat, yaitu salah satu wilayahnya ternyata Indonesia belum takluk. Gara-gara apa? Aceh masuk ke Indonesia. Jadi kalau seandainya nggak ada Aceh, kira-kira ada Indonesia apa tidak? Nggak ada. Ini masih dijajah Belanda. Maka untung ada Aceh. Untung ada Aceh. Nah, ini untung ada Aceh, Kesultanan Aceh, yang sebenarnya bisa berdiri sendiri. Kesultanan Aceh Darussalam bisa berdiri sendiri, menyatakan masuk ke Indonesia. Kemudian lagi ditambah lagi, ini baru Acehnya ini. Tak bahas sedikit tentang Aceh, karena Aceh ini kiblat. Aceh itu ketika Indonesia itu sedang kesulitan karena wilayahnya yang sangat luas. Kalau nggak salah itu daratannya 2 juta. Berarti sekitar luasnya itu 2 juta kilometer, ditambah 3 juta, ditambah lautannya 3 juta itu. Jadi saking luasnya Indonesia itu. Lah untuk pindah ke satu wilayah ke wilayah yang lain, apalagi berpulau-pulau, 13.000 pulau, berapa itu Indonesia? 17.000 pulau. Gimana ini? Untuk pindah seperti ini maka perlu alat transportasi. Untuk membawa pasukan, bawa logistik, maka perlu alat transportasi. Nah, alat transportasinya yang diperlukan kira-kira untuk antar pulau butuhnya apa? Pesawat. Untuk kecepatan tinggi tentunya apa? Pesawat. Maka akhirnya Soekarno bertemu dengan ulama-ulama Aceh. Bertemu dengan ulama-ulama Aceh, menyampaikan Indonesia butuh ini. Indonesia butuh pesawat. Maka kita perlu untuk membeli pesawat. Sementara orang Aceh itu kalau sama ulama itu sam'an wa ta'atan gitu. Pokoknya kalau ulama yang ngomong taat itu saja, dilaksanakan itu. Maka begitu seperti itu diumumkan oleh para ulama itu, yang namanya orang-orang kampung itu, yang punya cincin emas lepas cincinnya, yang punya kalung lepas kalungnya, yang punya anting lepas antingnya, punya kambing dijual duitnya kasihkan, punya sapi jual kasihkan, disumbangkan semuanya. Akhirnya setelah terkumpul emas begitu banyak, diserahkan ke Indonesia, dibelikanlah pesawat. Pesawatnya dikasih nama Dakota RI 001 Selaweh. Selaweh itu artinya apa? Artinya gunung emas, karena dibeli pakai emas. Jadi pertama kali ternyata Indonesia punya pesawat, sumbangannya mana? Aceh. Walaupun akhirnya pesawat ini di dalam pertempuran pada waktu itu ketika pas perjalanan ke Filipina itu nggak bisa pulang. Karena di Filipina itu akhirnya terjadi kerusuhan. Kalau sampai ada pesawat keluar Filipina ditembak jatuh. Nah, daripada pesawatnya nganggur, akhirnya dibuatlah untuk sewa. Disewa-sewakan di Filipina, dikasih nama sebagai maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Jadi ternyata yang punya Garuda Indonesia harusnya orang mana? Aceh ternyata. Ini termasuk ketika yang namanya orang Indonesia itu bukan cuma pesawatnya, termasuk kapal juga dibantu orang Aceh. Termasuk ketika Soekarno mengatakan saya kepingin punya kebanggaan sebagai bangsa. Walaupun kita itu baru merdeka, kita miskin tapi harus punya kebanggaan. Dengan apa? Karena Soekarno suka simbol-simbol keagungan itu. Contohnya misalkan begitu membangun stadion yang besar, kemudian membangun monumen yang monumental, Monas gitu kan, yang ujungnya pakai apa? Emas 38 kilo. Itu. Emas 38 kilo itu. Ini. Yang 28 kilo itu adalah sumbangan dari pengusaha Aceh. Ini. Pengusaha Aceh juga ini. Maka sebenarnya begitu banyak peran serta dari Aceh, maka pantaslah ketika Aceh itu kemudian mereka akhirnya mendapatkan hak sebagai daerah istimewa.
Maka kalau nggak ngerti sejarah, mohon maaf, dulu Aceh itu sempat ribut gerakan Aceh Merdeka. Masih ingat? Gerakan gerakan Aceh Merdeka GAM itu, wah itu luar biasa. Yang nggak paham sejarah tentu menyalahkan, wah itu mau disintegrasi bangsa, wah itu mau memisahkan diri dari NKRI. Itu sebenarnya yang dituntut sederhana, boleh menjalankan syariat Islam. Akhirnya dengan diberikan otonomi khusus, boleh akhirnya di Aceh menerapkan syariat Islam. Hari ini damai apa tidak? Sudah damai. Karena mereka itu yang diinginkan dari dulu. Itulah kenapa Aceh itu istimewa. Ini daerah istimewa Aceh. Salah satunya itu. Belum lagi Jogja. Jogja itu adalah Kesultanan Yogyakarta itu juga namanya saja sultan itu. Artinya dia juga bagian daripada Kesultanan Turki Utsmani, seperti yang disampaikan sendiri oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10 pun menyampaikan bahwa Jogja dulu adalah bagian dari Kesultanan Turki Utsmani. Sultan Agung. Jadi semua bagiannya itu seperti itu. Maka peranan-peranan seperti ini banyak yang orang nggak tahu itu. Di mana Islam itu mewarnai luar biasa. Ketika misalkan agresi militer Belanda ketika Indonesia itu sudah merdeka, kemudian mereka tidak terima, kemudian bersama dengan Nica dan lain sebagainya itu untuk menguasai lagi Indonesia, terjadi pertempuran yang luar biasa pada tanggal 10 November di Surabaya yang diawali orang ingetnya tanggal 10 Novembernya, tapi asal muasalnya orang nggak tahu tanggal 10 November itu. Asal muasalnya adalah ketika Soekarno datang kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu pendiri dari Jamiah Nahdlatul Ulama dari NU. Kemudian menyampaikan bahwa kita akan diserang besar-besaran oleh Belanda ini. Kita akan diserang habis-habisan. Maka kalau suruh bertahan dengan kekuatan yang ada saat ini nggak mungkin. Pasti kalah. Maka akhirnya Soekarno mendatangi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai. Bermusyawarah. Di mana? Di hari ini Gedung Ansor Surabaya. Jadi Gedung Ansor Surabaya itu tempat dulu untuk bermusyawarahnya. Disitulah kemudian digunakan untuk bermusyawarah, yang akhirnya pada tanggal 22 Oktober itu menelurkan 3 butir resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Ini kalau orang sekarang nggak ngerti sejarah dianggapnya radikal. Apa resolusi jihad? 3 resolusi jihad Hasyim Asy'ari atau 3 resolusi jihad NU. Yang pertama, setiap laki-laki yang di jarak 90 km maka fardu ain wajib ikut berjihad. Jadi kira-kira laki-laki yang sehat yang sudah akil balik ini wajib untuk jihad dalam jarak 90 km ini. Wajib, ini fardu ain. Yang kedua, siapa saja yang gugur di dalam pertempuran ini maka dia syahid. Maka hakul yakin dia itu syahid. Yang kedua. Yang ketiga, siapa saja yang membantu pihak penjajah maka dia wajib dibunuh. Ini kira-kira radikal ini. 3 resolusi jihad Nahdlatul Ulama ini akhirnya menggerakkan luar biasa. Diterima komando ini oleh Sutomo atau Bung Tomo itu. Bung Tomo ini aslinya penyiar radio. Maka dia itu dengan luar biasa menyiarkan terus-menerus itu di radio itu. Di mana tantangan dari Belanda supaya tentara-tentara Indonesia, supaya pejuang-pejuang Indonesia nyerah merangkak ke Belanda
dengan menyerahkan senjata. Ditolak habis-habisan itu oleh Bung Tomo itu. Bung Tomo sampai mengatakan kalau seandainya tidak ada Allahu Akbar, maka saya tidak tahu lagi bagaimana caranya saya mengobarkan semangat perjuangan. Lah bagaimana mereka itu 7.000 kekuatan tempur itu bersenjata lengkap, kendaraan lengkap, kapal laut, dari udara, dari lautnya, dari daratnya, semua turun dengan senjata yang lengkap. Lah kita itu nggak punya apa-apa ini untuk senjata itu. Ini walaupun di dalam sejarah berbeda-beda itu. Artinya berbeda-beda itu diterjunkan di dalam satu sejarah dinyatakan sekitar 65.000 tentara dari Laskar Hizbullah Sabilillah kemudian beserta kiai dan santri itu turun. Ini bertempur melawan 7.000 memang. Tapi 7.000 senjatanya lengkap. Senjatanya itu lengkap. Ini. Maka karena dengan modal seadanya, para kiai, para santri itu dengan modal seadanya, ada bambu runcing pakai bambu runcing, ada cuman pakai sabit ya sudah pakai itu semua seadanya. Maka disitulah terjadi pertempuran yang luar biasa karena mereka meyakini bahwa kalau sampai gugur maka matinya adalah syahid. Maka mereka berjuang habis-habisan luar biasa. Dan luar biasanya adalah korbannya itu juga di dalam pertempuran itu luar biasa banyak dari kalangan kita. Dari mereka itu hanya sekitar 1.500. Dari Belanda itu sekitar 1.500 itu termasuk satu Jenderal Malabi, di mana Jenderal Malabi ini adalah jenderal terbaiknya Belanda pada waktu itu yang terbunuh di Jembatan Merah Surabaya itu. Ini. Nah, ketika terjadi pertempuran itu, sementara di pihak kita dengan adanya resolusi jihad Nahdlatul Ulama ini dipimpin oleh para ulama turun langsung. Para santri, para ulama turun langsung, kiai turun langsung. Pertempuran yang luar biasa itu tidak kurang dari 16.000. Bahkan ada yang mengatakan sekitar 20.000 itu yang namanya pejuang Indonesia itu gugur. Bahkan di dalam literasi yang lain bahkan sampai puluhan ribu itu. Intinya begitu banyak nyawa yang gugur pada waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari kalangan mana? Dari kalangan santri. Dari kalangan mana? Dari kalangan ulama itu. Karena apa? Karena adanya resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang saat ini diperingati sebagai Hari Santri tanggal 22 Oktober. Jadi kita selama ini tahunya pertempuran 10 November. Ada sebabnya itu. Karena Indonesia pada waktu itu kalau bukan karena resolusi jihad Nahdlatul Ulama, mungkin kita udah jelas kalah ini. Habis kita itu. Ini. Puluhan ribu korbannya bayangkan. Ini puluhan ribu darah para syuhada itu. Ini. Karena memang bagaimana orang pakai bambu runcing harus melawan pesawat. Orang pakai sabit harus pakai pedang kok harus melawan kendaraan-kendaraan tempur itu bagaimana itu? Tapi sama sekali tidak membuat berkurang yang namanya semangat perjuangan itu. Nah ini yang begini ini nggak masuk di pelajaran sekolah nggak masuk. Padahal puluhan ribu umat yang berkorban untuk kemerdekaan Indonesia itu. Ini itu contoh-contoh sederhana. Hari ini banyak dipertanyakan mana peranan ulama, mana peranan kiai-kiai untuk kemerdekaan Indonesia. Karena saking nggak taunya mereka itu peranannya itu. Ini. Indonesia itu selama 350 tahun dijajah itu nggak ngerti bagaimana caranya untuk merdeka. Sebab apa? Sebab dipecah belah, sebab dibodohkan. Maka pada tanggal 17 Juli 1905, tanggal 17 Juli 1905, saudagar-saudagar ataupun orang-orang Arab pada waktu itu ya, di Jakarta, mereka berkumpul, bermusyawarah. Kita sudah 300 tahun dijajah Belanda, kenapa nggak merdeka-merdeka? Ini yang kumpul orang Arab apa orang Jawa ini? Arab. Orang Arab ini, mereka yang mikir, gimana ini caranya?
Karena kita selama ini bodoh, kita selama ini bercerai-berai, kita selama ini tidak melaksanakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berarti kita harus didik masyarakat. Maka akhirnya berdirilah lembaga, yayasan, perkumpulan tertua di Indonesia 1905 yang disebut dengan Jamiatul Khair. Jamiatul Khair. Mereka fokus kepada pendidikan dan sosial. Mereka bikin sekolah-sekolah modern dengan gratis. Bahkan dibuat asrama-asrama dengan gratis. Dididik itu. Maka akhirnya Jakarta menjadi poros pendidikan pada waktu itu. Jakarta menjadi poros pendidikan, kemudian dari sisi pendidikannya, kemudian dari Jawa Tengahnya, dari Solonya muncul Kiai Haji Samanhudi dengan mendirikan Serikat Dagang Islam. Pengusahanya bangkit. Ini pendidikannya bangkit, pengusahanya bangkit. Di Surabaya muncul lagi tokoh di mana kalau ekonomi sudah bangkit, pendidikan sudah bangkit, tapi politik kita masih bodoh. Maka muncul Haji Umar Said Cokro Aminoto di Surabaya. Kelahiran Madiun. Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Yang kemudian Serikat Dagang Islam itu dirubah menjadi Syarikat Islam. Ini. Haji Umar Said ini menurunkan murid-murid yang bermacam-macam memang. Ada yang alirannya nasionalis seperti Soekarno, ada Musso juga di situ. Ini ada Kartosuwiryo. Jadi macam-macam memang. Ini karena memang dia guru politiknya. Dia guru politiknya memang Cokro Aminoto ini. Intinya melalui Syarikat Islam inilah kemudian di situ kebangkitan secara politik, kemudian didukung oleh pengusaha, didukung secara pendidikan. Disitulah akhirnya masyarakat Indonesia itu menemukan jalan perjuangan. Ini kalau tempur terus stok ini nggak selesai-selesai. Maka harus mulai di situ bukan cuma sekedar pertempuran fisik, tetapi sudah mulai bermainnya diplomasi. Ini bermainnya apa? Diplomasi. Maka ketika Indonesia pada waktu itu mau merdeka, Indonesia itu mau merdeka, disupport itu yang namanya kemerdekaan Indonesia begitu diproklamasikan, maka negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Palestina. Ini. Jadi padahal ada satu aturan di dunia di mana kemerdekaan suatu bangsa hanya bisa diakui merdeka kalau diakui kemerdekaannya oleh negara yang sudah merdeka. Pada waktu itu nggak mau. Pada waktu itu mau ngakui Indonesia merdeka nggak mau. Ternyata yang mau mana? Palestina salah satunya. Palestina. Salah satunya. Negara-negara Arab yang ngakui dulu. Negara Arab, bukan Cina, bukan Jepang, bukan mana. Negara Arab. Ini. Coba. Makanya hari ini ketika kita itu dukung Palestina, ngapain nyumbang ke Palestina? Kita nggak ada urusan. Lu itu untung mereka ngakui. Kalau enggak, kita nggak dianggap merdeka. Lah untung saja itu. Ini Palestina melalui syekhnya di mana pada waktu itu langsung disebarluaskan. Negara-negara Arab langsung diminta untuk mendukung gitu. Luar biasa. Ini. Karena apa? Karena latar belakang. Di mana Indonesia itu memang dari dulu mayoritasnya Muslim. Bayangkan kalau nggak ada peranan ulama. Dijajah 350 tahun, Indonesia 90% pada waktu itu masih Muslim. Bayangkan negara-negara lain yang dijajah itu. Karena ketika mereka menjajah, mereka kan membawa 3 misi. Gold, glory, gospel. Gold, mereka ngambil kekayaan alamnya. Glory, mereka menguasai. Gospel, mereka nyebarkan agama. Ini. Itu 3 tujuan daripada penjajah itu. Gold, glory, gospel.
menyebarkan, ngambil kekayaan, menguasai, menyebarkan agama. Itu tujuannya. Nah, tapi bayangkan mereka 350 tahun nggak bisa bikin umat Islam pada murtad banyak rame-rame, nggak. Bayangkan mereka jajah 350 tahun loh. Mau Belanda kah, mau Inggris kah, mau Portugis, mau Spanyol, mau mana, mereka beragama Kristen pada waktu itu. Nggak berhasil untuk membuat umat itu, masyarakat Indonesia secara mayoritas keluar dari Islam. Artinya apa? Artinya penjagaan ulama pada waktu itu terhadap umat kuat apa enggak itu? Kuatnya luar biasa. Walaupun di dalam jangka sekian ratus tahun itu akhirnya penjajah berhasil menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam, menghancurkan kesultanan-kesultanan Islam sampai akhirnya banyak yang bubar, tetapi ulama nggak ada yang bubar. Ulama tetap dalam perjuangannya, mereka tetap bikin pondok pesantren, mereka tetap bikin majelis taklim, menguati umat sehingga tidak murtad secara mayoritasnya. Maka ketika Indonesia merdeka itu masih 90% itu masih muslim. Bayangkan kalau pada waktu itu ulamanya lemah itu. Nah, hari ini Indonesia pasti mayoritasnya nggak mungkin akan muslim. Ini menunjukkan kalau ulama-ulama dulu tidak pernah berhenti di dalam perjuangan. Mereka terus melakukan perlawanan, penguatan akidah, mencerdaskan masyarakat, termasuk juga melawan secara fisik. Wah, ini luar biasa. Nah, di dalam kemerdekaan itu misalkan kita lihat peranannya. Contoh misalkan Sultan Hamid II dari Pontianak. Sultan Hamid II itu dia adalah salah satu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dia masih keturunan Rasul itu. Nah, Sultan Hamid ini, Sultan Hamid Al-Qadri namanya. Nah, dia adalah orang yang membuat lambang Garuda Pancasila. Jadi ketika Indonesia nggak punya lambang, nggak punya simbol, diadakan lomba, akhirnya dibuatlah logo Garuda Pancasila. Logo Garuda itu diambil sebenarnya mirip dengan kaligrafi lambang Kesultanan Pontianak gitu. Garuda ini. Jadi simbol Garuda itu yang membuat siapa? Sultan Hamid II. Marganya Al-Qadri. Jadi ada Al-Qadri As-Segaf, ada Al-Atas, ada macam-macam banyak gitu. Al-Haddad, Syihab bin Syekh bin Abu Bakar dan lain sebagainya. Nah, ini itu salah satunya. Jadi kalau ada kadang-kadang ada orang mengatakan, wah itu orang Arab di Indonesia itu, wah kembali saja sana ke Arab gitu. Peranannya untuk Indonesia luar biasa. Proklamasi dibacakan itu di rumahnya orang Arab itu. Di rumahnya orang Arab namanya Farid Martak gitu. Nah, kemudian lambang Garuda Pancasila saja yang bikin orang Arab itu. Namanya adalah Sultan Hamid II itu. Ya. Terus kemudian ada lagi di Jogja itu menjadi daerah istimewa karena dia salah satunya, selain sebenarnya dia bisa merdeka sendiri, menjadi negara sendiri, kok dengan legowonya Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan bergabung bersama RI. Tidak hanya itu, beliau juga menyumbang sebesar 6 juta gulden. Ya sekitar berapa kalau ini? Sekitar banyak sekali pokoknya itu. Itu nyumbang 6 juta gulden, 6,5 juta gulden, disumbangkan kekayaannya beliau itu, kekayaan Keraton Jogja diserahkan kepada Indonesia. Sudahlah sudahlah kekuasaannya diserahkan, masih juga nyumbang 6,5 juta. Maka diberilah gelar daerah istimewa. Ada sebenarnya Said Kasim namanya, itu dari Siak Indrapura.
itu sultan juga di sana, Kesultanan Siak Indrapura, di mana dia itu nyumbangnya bukan 6,5 juta gulden, dia nyumbangnya sampai dengan 12 juta gulden. Berarti lebih banyak apa tidak? Nyumbangnya lebih banyak, 12 juta gulden. 12 juta gulden, bahkan tidak hanya itu, diserahkan seluruh kekuasaannya. Dia langsung turun, tadinya sultan, langsung jadi rakyat biasa. Menyatakan bergabung ke Indonesia, mulai sekarang saya rakyat biasa, nggak sultan lagi. Bahkan sampai mahkotanya yang terbuat dari emas dan permata, itu diserahkan ke Indonesia. Sampai sekarang masih ada. Di Taman Mini Indonesia itu ada itu. Itu disimpan di sana itu. Mahkotanya yang dari emas itu. Ini Said Qasim ini juga salah satu daripada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rela nggak jadi sultan, rela jadi orang biasa, rela tidak memimpin negeri, jadi orang biasa, menyerahkan seluruh kekuasaannya dan seluruh kekayaannya untuk Indonesia. Kira-kira hari ini kita suruh nyumbang untuk Indonesia 1 juta saja, mikir apa enggak kira-kira? Ini seluruh kekayaan dan kekuasaan, bayangkan ini. Luar biasa. Ini. Belum lagi yang namanya di Palu. Ini, di Palu. Palu itu di Sulawesi. Sulawesi Tengah ya. Di Palu itu ada Al-Khairat juga namanya. Kalau Al-Khairat, kalau tadi yang di Jakarta namanya Jamiatul Khair. Kalau di Palu itu ada namanya lembaga namanya Al-Khairat. Al-Khairat itu dipimpin oleh Said Idrus Al-Jufri. Habib Idrus Al-Jufri ini salah satu keturunan Rasul. Di dalam riwayat itu disampaikan bahwa nanti kalau Indonesia, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bahwa nanti kalau Indonesia merdeka, maka benderanya merah dan putih. Maka hal ini terus disampaikan sampai pernah juga dimunculkan di kalau tidak salah saya agak lupa, yaitu di Muktamar NU tahun 1935, di mana dinyatakan bendera Indonesia nanti merah dan putih. Belum ada ini. Itu. Walaupun mungkin kalau di buku sejarah yang nasional katanya, kalau buku sejarah nasional katanya ini yang ngusulkan merah putih itu wartawan itu. Katanya begitu. Ya inilah perbedaan sejarah itu. Katanya wartawan itu udah bikin merah putih. Ini kalau versi kita seperti itu. Di mana ini sudah dibahas jauh sebelum Indonesia merdeka. Ini sebelum Indonesia merdeka sudah disampaikan bahwa nanti bendera Indonesia itu adalah merah dan putih. Karena memang kalau nggak salah memang pernah ada hadis yang menyampaikan bahwa kebangkitan umat Islam itu nanti akan timbul dari timur, di mana dari timur itu pusakanya merah dan putih. Nah, itu ada hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, siapa tahu itu maksudnya Indonesia itu. Bisa jadi karena ternyata memang Indonesia umat Islamnya terbesar di dunia saat ini, walaupun bukan berarti paling kuat karena paling besar belum paling kuat gitu. Nah, ini contoh lagi di mana peranan umat Islam luar biasa. Di dalam berbagai hal terlibat itu. Ketika Indonesia mau merdeka, ketika Indonesia merdeka dibuatkan 17 Agustus tahun 45. Ada yang hafal? Siapa penciptanya? Siapa penciptanya? Penciptanya itu orang Semarang. Ini namanya Husein Mutahar. Ini namanya Husein Mutahar, Habib Husein Mutahar, cucu Rasulullah juga. Banyak dia ciptaannya.
Kalau sekarang buka YouTube dia punya keponakan namanya Umar Muthohar gitu. Wah itu kalau ceramah lucu-lucu itu. Umar Muthohar itu. Habib Umar Muthohar itu keponakan. Punya Bapak Pramuka Indonesia itu Hussein Muthohar. Hanya itu Hussein itu. Hussein Muthohar. Nah, Muthohar itu marga. Tadi kayak Segaf, ada Alatos, ada Muthohar itu. Itu contohnya. Di mana ternyata mereka juga berperan, ada yang di bidangnya masing-masing, bukan cuma sekedar W.R. Supratman, ternyata ada juga dari golongan Islam religius itu ada juga itu. Bahkan keturunan Rasulullah sendiri. Nah ini, jadi begitu banyak peranan sebenarnya. Belum lagi ketika dalam rangka kemerdekaan Indonesia itu banyak kalau kita buka sejarahnya ya, misalkan tahun ketika tahun 65 misalkan, atau tahun 1950 saja. Indonesia itu dulu itu namanya Republik Indonesia. Tapi sekarang kita pasti nyebutnya NKRI. Betul apa tidak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya mau saya tanyakan, siapa yang tahu di sini kapan mulai berdirinya NKRI? Muhammad Nasir. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Tidak ada yang tahu. Katanya si Muhammad Nasir. Jadi Indonesia itu betul proklamasinya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi pada waktu itu Indonesia masih kemudian setelah itu Indonesia diobok-obok, dipecah-pecah oleh Belanda menjadi 16 negara bagian. Sehingga antar negara ini presidennya sendiri-sendiri. Termasuk Republik Indonesia itu dulu presidennya itu Mr. Asad itu. Jadi Soekarno presiden RIS itu. Jadi kacau nggak karu-karuan itu, karena semua presiden itu 16 presiden itu. Tambah satu RIS berarti 17. Ini semua terpecah belah nggak karu-karuan. Maka kalau begini terus Indonesia akan pecah terus menerus, nggak jadi. Maka kemudian atas prakarsa daripada Muhammad Nasir itu adalah pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya, Dewan Dakwah. Nah, itu ya. Melalui Masyumi pada waktu itu. Masyumi itu adalah partai yang isinya ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada Dewan Dakwah, ada dan lain sebagainya. Pokoknya golongan Islam semuanya masuknya di Masyumi. Jadi dulu itu nggak gabung itu. Dulu di Masyumi itu. Maka kemudian Muhammad Nasir ini ketika di dalam sidang menyampaikan mosi integral Muhammad Nasir, di mana usulannya adalah setiap negara membubarkan dirinya sendiri, lalu kemudian setelah bubar semua negara, kemudian menyatu kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapan itu? Yaitu 5 Maret 1950. Jadi itu tanggal berdirinya NKRI. Jadi sebelumnya Republik Indonesia. 1950 baru menjadi NKRI. Ini 1950. Maka pendirinya siapa? Dewan Dakwah sebenarnya. Orang Dewan Dakwah. Yang usulkan orang Dewan Dakwah, bukan NU, bukan Muhammadiyah itu. Ini. Belum lagi berdirinya misalkan, ini karena kita bicara peranan umat Islam ini. Dulu ketika di dalam pertempuran memerdekakan Indonesia, itu yang namanya TNI sudah ada apa belum? Belum ada. Adanya itu laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, gitu kan? Nah, dari itulah kemudian Laskar Hizbullah dan Sabilillah ini kemudian berubah menjadi TKR pada waktu itu ya.
Tentara Keamanan Rakyat, kemudian menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia, yang kemudian akhirnya dipimpin oleh Jenderal Sudirman menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Pertama kali jenderalnya itu adalah Jenderal Sudirman, yang dimana Jenderal Sudirman itu sebenarnya aslinya adalah seorang guru ibtidaiyah. Ini pernah mengajar di Jogja dan di Cilacap gitu, pernah itu. Aslinya Banjarnegara ya. Purbalingga. Nah, ini ya. Ini jadi guru ibtidaiyah itu. Ini dari apa? Dari Muhammadiyah. Ini dari Muhammadiyah. Dan kita tahu sendiri di mana bahwa yang namanya Jenderal Sudirman ini di dalam kisahnya luar biasa, bagaimana beliau sakit, kondisinya sakit luar biasa pun sampai ditandu, tetap berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan selalu lolos dari sergapan Belanda. Ketika ditanya apa rahasianya, rahasianya salah satunya tidak pernah batal wudhu. Ini rahasianya tidak pernah batal wudhu. Ini jadi luar biasa amalannya. Belum lagi jauh sebelum ada Indonesia itu yang namanya Pangeran Diponegoro itu tahun 1825 pertempurannya sampai 1830 ya. Itu selama 5 tahun tapi membuat Belanda ruginya luar biasa itu. Itu yang namanya Pangeran Diponegoro itu. Kalau kita lihat cara dia berpakaian, pakai imamah gitu ya. Dia pakai imamah. Oh, ini pasti orang orang Torekoh ini. Ya, dia pasti orang Torekoh itu. Itu. Belum lagi nanti ada Imam Bonjol dan lain sebagainya, belum lagi Tengku Umar dan lain sebagainya. Ini mereka semua pejuang-pejuang Muslim yang luar biasa ini. Ini luar biasa perjuangannya. Ini. Nah, dari sinilah kemudian kita harus pahami betul di mana ternyata umat Islam itu punya peranan yang luar biasa, baik dari proses sebelum adanya Indonesia dia sudah mempertahankan wilayah Nusantara, kemudian ketika menuju Indonesia merdeka ternyata ada peranan di mana di situ mulai umat Islam itu membangun Jamiatul Khair, membangun lembaga-lembaga pendidikan, kemudian pengusaha-pengusaha muslimnya membangun Syarikat Dagang Islam, kemudian dari sisi politiknya Hos Cokro Aminoto membangun kader-kader politik yang luar biasa, ini kan? Nah, ini semua ternyata bersinergi. Ini bersinergi dan semuanya tidak ada satupun yang tidak terkait dengan Islam itu. Semuanya terkait dengan Islam. Nah, bahkan Hos Cokro Aminoto sendiri dia itu bergabung ke dalam namanya Syarikat Islam gitu kan. Setelah berubahnya SDI itu. Ini. Nah, ini contoh sederhana di mana ternyata dalam perjuangan tersebut umat Islam peranannya sentral, bukan cuma sekedar tambahan tapi memang sentral. Tapi tidak banyak yang dibuka di buku-buku sejarah. Tidak banyak, bahkan mungkin jarang sekali ada dibuka peranan-peranan dari kiai-kiai, ulama-ulama, pondok-pondok pesantren yang mereka itu berjuang habis-habisan untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Ada pesantren misalkan salah satu contoh, ada pesantren di Tasikmalaya misalkan, yang sangat aktif. Bagaimana dia itu bersama santrinya, kiai bersama santrinya itu berjuang melawan Belanda habis-habisan itu. Sampai akhirnya pesantrennya itu dibunuh hanguskan. Semua santrinya dibunuh. Anak-anak perempuannya, istrinya itu disembelih langsung itu sama Belanda itu. Mati semua itu. Ada di buku sejarah? Nggak ada. Ini. Belum lagi banyak itu di seluruh Indonesia itu. Ini. Belum lagi tadi ada sejarah-sejarah yang mungkin tidak sesuai gitu kan. Tidak sesuai. Contohnya misalkan saya yakin orang Semolangu nggak terima disebut AOI itu pengkhianat kan begitu. Dimana kalau kita buka buku sejarah, salah satu pengkhianat Indonesia katanya itu AOI, Angkatan Umat Islam, dimana pimpinannya adalah Pondok Pesantren Semolangu. Padahal mereka hanya berbeda pemikiran saja dengan Soekarno kan seperti itu. Karena pada waktu itu memang Indonesia baru merdeka.
Ada sebagian mengatakan kita kepinginnya negara Islam. Ada yang mengatakan ya enggak, kita negara nasionalis. Kan begitu. Macam-macam. Nah ini padahal sebenarnya tidak ada. Tapi kalau kita lihat sejarahnya bagaimana heroiknya Angkatan Umat Islam AOI itu di dalam menghadang penjajah luar biasa itu. Salah satu pertempuran besarnya itu ada di Pager Kodok itu. Di mana di sana itu penyergapan Belanda itu dilakukan itu dari atas itu. Ini, itu luar biasa. Banyak terjadi pertempuran yang dipimpin oleh Pondok Pesantren Semolangu sebagai pondok pesantren mungkin tertua di Indonesia itu. Ini tertua di Indonesia, Semolangu. Itu tertua. 600, mungkin sekitar 600 tahunan itu sudah umurnya itu. Ini. Nah, bagaimana hal-hal yang seperti ini tidak banyak, bahkan malah ketulisnya pengkhianat. Perjuangannya luar biasa, perjuangannya beratus-ratus tahun, tiba-tiba Indonesia merdeka, tanda kutip, baru berapa hari mereka dicap pengkhianat. Itu istilahnya begitu. Nah inilah makanya pentingnya kita itu memahami sejarah, sehingga kita tidak kehilangan kebanggaan terhadap perjuangan ulama-ulama kita. Itu perkara perbedaan pendapat itu hal yang wajar, apalagi dulu masih mencari-cari bentuk negara mau seperti apa. Ada yang pengen negara Islam, ada yang pengen negara nasionalis, ada yang kepingin nggak mau ini, maunya ya negara yang lainnya lagi. Macam-macam memang pada waktu itu, bermacam-macam pendapat itu ya. Nah disinilah artinya peranan umat Islam begitu sentral, luar biasa, bahkan menjadi slogan bagi setiap pejuang. Pasti untuk mengobarkan semangat itu mereka pakai kalimat takbir Allahu Akbar. Di mana-mana mereka takbir Allahu Akbar, jelas musuhnya, karena musuhnya nggak bakalan takbir itu. Nah sekarang kan bingung. Yang satu takbir, musuhnya takbir juga itu. Nah ini terus yang musuh yang mana, yang teman yang mana ini. Bahkan sekarang kalau takbir dianggap radikal. Lah kan repot ini kan. Ini padahal dulu takbir itu memang untuk mengguncang mentalitas itu daripada musuh itu. Itu. Takbir itu memang untuk mengguncang hati dari musuh itu, menggetarkan hati musuh itu dan menguatkan hati kita. Makanya dulu itu ulama dulu itu ngajari caranya takbir itu. Itu takbir itu nggak boleh itu kok ngelemes itu nggak boleh itu. Nah, itu karena apa? Karena fungsinya untuk mengguncang tadi, untuk menguatkan hati dan menjatuhkan mental musuh gitu. Itu karena kalau sudah takbir artinya siap mati. Nah ini kan berat ini kalau orang kalau sudah takbir itu siap mati itu. Nah ini pasti semua keder juga itu kan musuhnya itu. Nah inilah karena mereka punya mentalitas seperti itu, dididik oleh para kiai, dididik oleh para ulama, di mana mereka meyakini betul akan mati di dalam la ilaha illallah, itu yang dicari. Ini maka orang dulu itu memang fokus di dalam ketika masa penjajahan, kiai-kiai dulu itu lebih fokus mengajarkan tentang jihad dan siasah itu diajarkan luar biasa tentang jihad dan siasah. Nah, kalau sekarang bahas jihad dan siasah radikal. Nah, itu karena memang ya sesuaikan, kalau sekarang mungkin bahasnya riba itu kan. Lah kalau zaman dulu tahun 1940 bahas riba nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya itu. Contoh mana? Nggak ada orangnya itu. Yang ngutang-ngutangin belum ada, baru disiksa semua sama Belanda itu. Itu. Nah, makanya dulu itu memang fokusnya adalah diajarkan tentang jihad, tentang siasah, bagaimana memilih pemimpin dan lain sebagainya. Karena semua sudah diajarkan di Islam, semuanya ada. Itu. Nah inilah sedikit tentang peranan daripada umat Islam di Indonesia. Silahkan kita buka pertanyaan seputar ini karena kita